tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2355-2357 Bab 2355 Insider. Hahaha, binatang berkepala 3 itu berani menjadi begitu sombong. Biarkan Sen bertemu denganmu. Sarkasme tawa tiba-tiba datang dari cakrawala. Landen Sen berlari kencang dari kejauhan seperti meteor, kecepatan berubah menjadi ekstrim. Rumput, sampah di masa penyulingan berani berbicara dengan liar. Aku akan membunuhmu dulu. Melihat bahwa biksu terbang hanya memiliki basis budidaya puncak liansu, elang berkepala 3 bersayap emas tampak sangat menghina. 3 mulut elang menyemburkan badai emas seperti tornado dan menyapu Landen Sen yang terbang. Serangga kecil. Jejak ejekan muncul di sudut mulut Landen Sen, dan setelah cepat mengingat pedang emas Hunyuan, dia melambaikan tangannya untuk memotong Aurora. Ledakan. 3 garis lurus keemasan berselang-seling meledak di udara, dan bayangan pedang emas bergegas keluar seperti ombak besar, langsung menekan badai emas yang menghantam. Bayangan pedang emas menghantam elang berkepala 3 bersayap emas seperti bambu patah. Tidak mungkin. Ini. Kekuatan magis apa ini? Mata elang berkepala 3 Golden Wing menyaksikan kekuatan supernatural kelahirannya segera ditekan, dan dia mengambil napas ketakutan dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Melihat bayangan pedang emas yang menakutkan bergegas ke arahnya, elang berkepala 3 yang bersayap emas itu meraung dengan panik, dan sejumlah besar badai emas menyelimuti seluruh tubuh, mencoba menahan bayangan pedang emas. Bum bum bum. Ada suara teredam seperti langit dan bumi retak, dan bayangan pedang emas di langit menelan elang berkepala 3 seperti sayap emas. Dengan semburan ledakan, pertahanan elang berkepala 3 bersayap emas itu hancur dalam sekejap, dan bulu-bulu emas yang tidak bisa dihancurkan di permukaan langsung hancur. Tubuh besar itu tampaknya meledak, dan sejumlah besar gumpalan darah memercik di semua tempat. Apa? Setelah elang berkepala 3 bersayap emas mengucapkan ratapan tragis, tubuhnya benar-benar dibombardir oleh sejumlah besar bayangan pedang emas menjadi potongan-potongan daging, membunuhnya di tempat. Landen Sen membunuh elang berkepala 3 bersayap emas pada tahap integrasi tengah dengan Aurora Tunggal. Di medan perang, penanam setan dari klan Dapeng, melihat seorang biarawan berjubah putih yang tiba-tiba datang dan membunuh pemimpin mereka. Wajah mereka ngeri dan moral mereka sangat berkurang. Sen. Kakak Landen Sen. Terima kasih saudara Landen Sen telah membantu saya. Yuan Mou berterima kasih. Raja Kera yang kejam di tengah-tengah pertandingan mengenali Landen Sen dan sangat bersemangat. Dia buru-buru menggenggam tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Landen Sen di udara, dan pada saat yang sama ngeri kekuatan teroris Landen Sen. Mungkin Landen Sen tidak mengetahuinya sendiri, dia sudah menjadi selebriti besar di klan Kera besar. Setelah perjalanan ke tanah fantasi primordial berakhir, Landen Sen memberikan kontribusi besar, dan semua orang tahu nama Landen Sen. Kemudian, Landen Sen sangat dipuji oleh para kultivator iblis elit muda dari klan Kera besar yang memasuki alam fantasi primordial, dan ketenarannya berangsur-angsur tumbuh. Ada banyak desas-desus di klan bahwa Landen Sen berbakat dan luar biasa dengan basis budidaya tahap akhir pemurnian, ia dapat membunuh 2 elang langit bermata 3 pada tahap awal penggabungan. Raja Kera Badai benar-benar terpana. Rumor itu tidak hanya benar, tetapi Landen Sen bahkan lebih kuat daripada rumor. Membunuh elang berkepala 3 bersayap emas pada tahap integrasi tengah dengan budidaya Void Pit Cultivation. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia membudidayakan. Jangan bicarakan itu, mari kita hancurkan tentara perbaikan monster klan Dapeng terlebih dahulu. Landen Sen berteriak keras dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Ini baik. Raja Kera yang kejam itu berteriak keras, tentara perbatasan kera raksasa mematuhi perintah, bunuh aku. Membunuh. Langkah Landen Sen untuk membunuh elang berkepala 3 bersayap emas sangat meningkatkan moral, dan para pembudidaya klan setan kera besar berteriak keras, dan mulai melakukan serangan balik. Purple Kitru Monarch Curse. Liu Yunmeng berteriak dengan lembut, dan tangan batu gioknya yang ramping membentuk segel sihir, dan sejumlah besar cahaya ungu keluar dari ujung jarinya, seperti balok yang tebal, mengenai perbaikan setan tahap awal klan Dapeng. Kultivator setan klan Dapeng tidak memiliki pertahanan yang memadai dan langsung dibunuh oleh busur ungu yang menyilaukan, dan lubang darah besar menembus antara dada dan perutnya. Landen Sen mengendalikan pedang emas Hunyuan, terus-menerus memanen kehidupan iblis klan Dapeng Siu di medan perang. Cahaya pedang emas dari gelombang laut lewat, dan sejumlah besar iblis klan Dapeng Siu diledakkan menjadi kabut darah di tempat. Mengikuti Landen Sen, Liu Yunmeng terus melepaskan kutukan Raja Truziki di ujung jarinya, dan busur cahaya ungu menyapu medan perang seperti meriam laser tebal, membunuh dengan panik. Jumlah perbaikan iblis dari klan Dapeng turun tajam. Dengan Landen Sen dan Liu Yunmeng, 2 pria sesat dengan kemampuan bergabung dengan kelompok pertempuran, para pembudidaya klan setan Dapeng sangat ketakutan sehingga jiwa mereka terbang ke langit, dan hati mereka mundur. Membunuh. Kultivator klan iblis kera besar yang dipimpin oleh Raja Kera yang kejam melejit dan melancarkan serangan sengit terhadap para penanam setan klan Dapeng yang tersisa. Situasi benar-benar sepihak.
5 setan Siu dari klan Dapeng semuanya terbunuh, sisa-sisa kehilangan semangat juang mereka dan melarikan diri ke barat. Pada akhirnya, pasukan perbatasan klan kera besar memenangkan kemenangan, dan semua pembudidaya setan kera-kera berteriak dan berteriak, menunjukkan ekstasi. Terima kasih, Brother Landon Sen, karena telah membantu sesama manusia ini, kalau tidak, saya akan berada dalam situasi yang tak terbayangkan. Ya, dua kekuatan gaib itu begitu kuat sehingga kamu tidak bisa mengagumi mereka. Haha, Saudara Landon Sen, terima kasih atas kedatanganmu yang tepat waktu. Beberapa biksu dari klan kera besar mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Landon Sen dan Liu Yunmeng. Sen adalah anggota klan kera besar, dan klannya dalam masalah, jadi aku harus membantu. Adapun gadis ini, bernama Liu Yunmeng, dia adalah teman dekat Sen, jadi semua orang harus memperlakukannya seperti dirinya sendiri. Landon Sen tertawa. Itu wajar, Brother Sen, temanmu adalah temanku. Terima kasih, Taois Liu atas bantuanmu. 5 pembudidaya suku kera besar segera menyapa Liu Yunmeng. Liu Yunmeng tidak suka kontak dengan biarawan asing, hanya sedikit mengepalkan tangannya sebagai balasan. Tuan Kera, apa yang terjadi? Mengapa klan kera besar dan klan Dapeng bentrok di perbatasan? Landon Sen bertanya tentang bisnis ini. Raja Kera keras menghela nafas, Saudara Sen mungkin telah pergi selama waktu ini, tahukah Anda? Masalahnya juga agak rumit. Ada pengkhianat dari klan Dapeng di atas klan kera besar. Apa? Landon Sen terkejut, mengerutkan kening dan berkata, siapa pemerkosaan itu? Raja Kera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Nenek moyang memerintahkan hal ini untuk dirahasiakan, dan sekarang hanya para anggota klan Mahayana yang tahu. Masalahnya seperti ini. Sebelum saudara-saudara Landon Sen kembali dari alam fantasi primordial, mereka mendapat 2 buah keos. Insiden ini seharusnya dirahasiakan, tetapi seorang mata-mata keluar dari tingkat senior klan dan mereka bahkan mendapat 2 buah keos dari klan kera besar. Masalah itu diungkapkan kepada klan Dapeng. Setelah suku Dapeng menerima berita ini, mereka secara alami cemburu dan memaksa suku kera besar saya untuk menyerahkan buah keos. Para leluhur secara alami menolak untuk mengikuti, dan kemudian suku Dapeng yang licik menarik suku-suku besar lainnya di dataran Cuyun untuk melakukan suku kera besar kami. Saya ingin secara paksa meminta Chaos Fruit. Landon Sen berkata dengan ekspresi muram, klan Dapeng itu benar-benar tak tahu malu. Raja Kera yang kejam penuh dengan amarah, tidak. Para leluhur sudah berbicara. Kecuali ada perang, klan Dapeng seharusnya tidak mau memperhatikan Chaos Guo. Lalu 2 klan berperang sekarang. Landon Sen bertanya dengan heran. Tidak. Meskipun suku Dapeng telah memenangkan suku-suku besar lainnya, mereka tidak berani pergi berperang. Hanya saja, konflik antara suku Dapeng dan suku kera besar di perbatasan telah meningkat baru-baru ini, tetapi tidak ada pihak yang mengirim biksu Mahayana untuk berpartisipasi dalam perang. Coba garis bawah masing-masing. Sekarang situasi suku kera besar diperketat. Raja Badai Kera mendesah. Bab 2356 Leaving the Great Ape Clan. Saya tidak berharap ini terjadi, Landon Sen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kehadiran mata-mata di puncak klan kera besar pastilah membuat leluhur Qing Tian patah hati. Liu Yunmeng melirik Landon Sen, dan berkata melalui transmisi suara, nama keluarga adalah Sen, gadis ini menyarankan agar Anda tidak ikut campur dalam masalah ini. Perselisihan antara suku Dapeng dan suku kera besar melibatkan terlalu banyak hal. Dan masuk. Aku tahu. Landon Sen menjawab dengan sungguh-sungguh. Benar-benar tidak cukup untuk melihat basis kultivasi saya sendiri, benar-benar membantu klan kera besar tidak akan banyak membantu, dan situasinya akan sangat berbahaya. Karena dialah yang membunuh 2 elang langit bermata 3 dan menemukan 2 buah keos untuk klan kera besar, klan Dapeng harus membencinya sampai ke tulang, dan diperkirakan dia tidak sabar menunggu dunia untuk mengejarnya. Karena ada mata-mata di klan kera besar, Landon Sen tidak terlalu aman di klan kera besar. Dia masih pergi ke dunia hantu dengan cepat, menemukan bendera 5 warna terakhir adalah prioritas utama. Jika dia benar-benar ingin membalas rasa terima kasihnya, dia harus menunggu sampai basis kultivasinya habis. Tuan Kera, tahukah Anda di mana saudara lelaki saya yang saleh, Tuan Suanku? Landon Sen buru-buru bertanya. Raja Kera keras menggaruk kepalanya dan berkata, senior Suanku tampaknya tinggal di dekat Boulder City. Jika saudara Sen ingin menemukan senior Suanku, dia dapat langsung menggunakan formasi teleportasi di kamp perbatasan kita. Terima kasih banyak. Landon Sen melipat tangannya dan mengucapkan terima kasih. Setelah mengobrol sebentar, ia dan Liu Yunmeng langsung menggunakan susunan teleportasi di kamp perbatasan untuk berteleportasi ke kota utama klan Lingming Golden Ape, Boulder City. Setelah tiba di kota Boulder, Landon Sen menggunakan Skyhawk Spirit Eyes dan mencari kediaman Xuan Ying, tetapi dia tidak menemukan Xuan Ying sendiri. Tanpa tahu kemana Xuan Ying pergi, Landon Sen hanya membawa Liu Yunmeng ke Istana Kera Emas. Karena saya sudah datang ke klan kera besar, saya masih harus mengunjungi 2 iblis Jin Yuan dan Jin Ming, yang dapat dianggap sebagai halo, dan omong-omong bertanya di mana bayangan misterius itu.
Selamat datang untuk memperhatikan publik, nomor Zong, Huayuxianyu, dorongan harian konten yang menarik, termasuk ekstravaganza dan beberapa ringkasan plot, dan beberapa spoiler. Tidak lama kemudian, keduanya sudah tiba di luar Istana Kera Emas. Landen Sen menggenggam tinjunya dan meminta instruksi, bocah Landen Sen, aku ingin melihat Jin Yuan dan Jin Ming jika ada yang harus kamu lakukan. Begitu suara itu jatuh, dua penjaga Liansu di luar istana mendapatkan transmisi suara, dan segera berlari dan mengeluarkan sebuah tolong. Landen Sen dan Liu Yunmeng berjalan ke istana. Saat ini di Istana Kera Emas, dua setan, Jin Yuan dan Jin Ming, para tetua klan Lingming Kera Emas, sedang mendiskusikan masalah dengan beberapa anggota tingkat tinggi dari klan Julu. Lu Yuan panjang dari klan Julu dan putri kecil Sui Linglong ada di antara mereka. Melihat Landen Sen tiba-tiba datang, semua setan terkejut. Kedua iblis Jin Yuan dan Jin Ming buru-buru menanyakan alasannya. Landen Sen menjelaskan sebentar untuk sementara waktu, dan omong-omong juga mengatakan pada dua iblis tentang konflik yang terjadi di perbatasan. Teman kecil Landen Sen, kamu melakukan kebajikan kali ini. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, kamu menemukan bendera 5 warna Golden Oasis Sunbar, dan tingkat kultivasi kamu juga telah menembus puncak Void Refining, yang tidak mudah. Jin Yuan mengangguk dalam pujian. Ya, Landen Sen, kali ini dia bahkan membawa seorang wanita kepercayaan yang secantik Dewi. Kamu benar-benar memiliki dua putra. Jin Ming tersenyum dan mengacungkan jempol pada Landen Sen. Pertama adalah Selin Hua, dan kemudian Liu Yunmeng. Para wanita di sekitar Landen Sen sama cantiknya dengan makhluk abadi dan memiliki temperamen yang sangat baik. Tidak heran anak ini tidak menyukai Sui Linglong. Ahem, Mas. Liu hanya sahabatku, bukan orang kepercayaan, Landen Sen dengan cepat menjelaskan. Namun, Liu Yunmeng terlalu malas untuk menjelaskan bahwa untuk tidak membangkitkan ketidakpuasan para pembudidaya klan kera raksasa ini, dia tidak punya pilihan selain diam, dan dia akan menderita kerugian. Sui Linglong di samping sangat kecewa, tidak heran Landen Sen menolak dirinya dengan sangat jelas sebelumnya, ternyata ada sesuatu yang lebih baik. Kultivator wanita berambut perak di sebelah Landen Sen sangat cantik, dan temperamennya luar biasa, dan yang lebih penting, wanita berambut perak ini masih seorang biarawan dalam tahap fit. Sui Linglong merasa bahwa dia dibandingkan sekaligus, ekspresinya sangat kesepian. Lu Yuan tidak tahu bagaimana menghibur Sui Linglong, dan menghela nafas, sepertinya putrinya tidak memiliki berkah ini. Jin Yuan Jin Ming, dua senior, generasi muda sudah tahu penyebab perselisihan antara suku Dapeng dan suku Kera Besar. Berani bertanya siapa mata-mata dari suku Kera Besar itu? Tanya Landen Sen dengan rasa ingin tahu. Jin Yuan dan Jin Ming saling memandang dan menghela nafas, saya tidak tahu siapa mata-mata itu. Orang-orang di atas memiliki pendapat yang berbeda, dan bahkan saling curiga. Nenek moyang sangat marah tentang hal ini. Mari kita tinggalkan saja. Dia akan temukan mata-mata. Situasi suku Kera Besar memang sedikit bergolak saat ini. Di bawah instruksi nenek moyang kita, Kera Batu Bermata Emas, Siamang, dan Kera Emas kita yang terpisah secara terpisah menangani urusan pemerintahan dan mengerahkan berbagai langkah pertahanan. Landen Sen sedikit mengangguk. Lu Yuan di samping juga membuka mulutnya dan berkata, teman kecil Landen Sen, klan Julu kami telah bermigrasi di sini. Bahkan, ini juga untuk mencegah klan besar lainnya dari membawa kami pada awalnya. Diperkirakan untuk waktu yang lama di masa depan, klan Julu kami klan dan Kera besar Anda berada di garis depan yang sama, dan saya harap teman kecil Landen Sen dapat mendukung klan Julu. Landen Sen dengan hormat berkata, senior Lu Yuan bercanda, dan juniornya memiliki basis kultivasi yang rendah dan tidak bisa membantu banyak. Namun, senior dapat yakin bahwa juniornya pasti akan mendukung klan Julu. Haha, aku lega dengan kata-katamu. Lu Yuan tertawa panjang. Dia hampir bisa meramalkan bahwa masa depan Landen Sen tidak terbatas, dan dia pasti akan menjadi andalan klan Kera besar dalam waktu dekat. Setelah semua, umur kultivator manusia pendek, dan kultivasinya berkembang pesat, dan Lu Yuan merasa bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi Landen Sen untuk menjadi blockbuster. Bibir Sui Linglong bergerak sedikit, mencoba mengatakan sesuatu, tapi bagaimanapun, dia tidak mengatakan apa-apa. Landen Sen memandangi Sui Linglong, dan kemudian mengeluarkan bola putih dingin dari cincin penyimpanan, dan berkata, Putri Linglong, tubuhmu adalah rusa roh air, dan benda ini kebetulan adalah harta roh berbasis air terbaik, sekarang naga-naga. Seharusnya sangat cocok untukmu. Item ini akan diberikan kepada sang putri. Bola naga salju ini adalah rampasan pembunuhan Landen Sen atas pengorbanan jubah putih klan Scarab pada awalnya. Nilainya tidak buruk. Menggunakan harta ini, biksu akar roh air dan penanam roh atribut air dapat mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Wajah cantik Sui Linglong tampak kusam, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kaku, ini. Rekan Sen Taois, Linglong malu. Putri Linglong juga memberi sepatu bot campuran Sen sebelumnya, yang banyak membantu saya. Sen tidak bisa memberi saya imbalan apapun, jadi saya meminta putri untuk tidak menolak. Landen Sen buru-buru berkata, dia tidak ingin berutang budi pada Sui Linglong. Yah, terima kasih, Taois Sen.
Sui Linglong dan Bing Sui cerdas, mengetahui pikiran Landen Sen, dia menghela nafas, dan menerima Snow Dragon Ball dari Landen Sen. Liu Yunmeng melirik Sui Linglong, keduanya wanita. Dia bisa melihat bahwa Sui Linglong tampaknya menarik bagi Landen Sen, berpikir bahwa pria yang bau ini benar-benar akan menggoda adiknya. Teman kecil Landen Sen, sangat memalukan memintamu untuk memberikan sesuatu kepada seorang junior, Lu Yuan mengatakan beberapa ucapan sopan. Senior Lu Yuan terlalu sopan, Landen Sen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah mengobrol sebentar, Landen Sen bertanya kepada dua iblis Jin Yuan dan Jin Ming tentang masalah bisnis. Dua manula, apakah Anda tahu di mana saudara laki-laki saya yang menderita? Daoi Xuan Kui tidak tahu mengapa. Dia meninggalkan klan kera besar 2 bulan lalu. Kita tidak tahu kemana dia pergi. Jin Yuan menggelengkan kepalanya. Bab 2357 Entrance to the Ghost World. Ini. Landen Sen sangat terkejut, dia tidak berpikir bahwa Xuan Ying telah meninggalkan klan kera besar. Itu benar-benar bukan waktu yang tepat untuk datang sendiri. Namun, Daoi Xuan Kui telah menginstruksikan sebelum pergi, jika Anda kembali ke klan kera besar, izinkan saya memberi Anda hal ini. Jin Yuan mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya ke Landen Sen. Landen Sen tidak membukanya di tempat, tetapi membawanya ke dalam pelukannya, dan mengucapkan terima kasih kepada Jin Yuan. Teman kecil Landen Sen, apa rencanamu untuk masa depan? Jin Ming bertanya sambil tersenyum. Landen Sen menggenggam tinjunya dan berkata, generasi muda tidak jauh dari potongan terakhir bendera nyala api selatan sebelum mereka mengumpulkan bahan-bahan akar spiritual. Bendera nyala api sangat mungkin ada di dunia hantu. Generasi muda berniat pergi ke dunia hantu untuk menemukan benda ini. Jin Yuan mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Teman kecil Landen Sen, situasi klan kera besar sedang bergejolak sekarang, dan klan Dapeng sangat jahat terhadap Anda, lebih baik bagi Anda untuk meninggalkan klan kera besar dengan cepat. Ya, air berlumpur klan kera besar ini akan ditangani oleh para penatua. Kamu bisa berlatih keras dan tidak peduli tentang hal-hal ini, kata Jin Mingyu dengan sungguh-sungguh. Ini baik. Landen Sen sangat tersentuh hatinya, klan kera besar memperlakukan dirinya dengan serius, terutama dua iblis Jin Yuan dan Jin Ming, yang menganggap diri mereka ada di mana-mana. Mereka adalah sesepuh yang paling ramah. Setelah mengobrol dengan iblis untuk sementara waktu, Jin Yuan secara pribadi membawa Landen Sen dan susunan teleportasi kelas dunia ke istana kera besar. Tidak lama kemudian, Landen Sen dan Liu Yunmeng sudah berdiri dalam formasi teleportasi kelas dunia. Teman kecil Landen Sen, urus semuanya. Jika kekuatan gaibmu melambung di masa depan dan menerobos periode Mahayana, jangan lupa untuk kembali dan membantu klan kera besarku. Jin Yuan menghela nafas. Landen Sen memegang tinjunya dengan sungguh-sungguh, pasti. Jin Yuan mengangguk dengan berat, dan kemudian bergegas ke formasi teleportasi, dan dengan cepat mengaktifkan formasi teleportasi kelas dunia ini. Berdengung. Di bawah desakan para biksu Mahayana, susunan teleportasi kelas dunia ini dengan cepat diaktifkan. Sejumlah besar cahaya putih membungkus Landen Sen dan Liu Yunmeng. Landen Sen memposisikan lokasi transmisi di tepi selatan Great Wastelen. Momen selanjutnya. Dengan desir, keduanya dikirim keluar. Cahaya putih menyala lagi, dan Landen Sen dan Liu Yunmeng terlempar ke tempat di atas lautan luas. Landen Sen menggunakan mata spiritual Tianying untuk mengkonfirmasi bahwa wilayah laut ini adalah lautan kabut di tepi selatan Great Wastelen, dan Pulau Tianan berjarak sekitar puluhan ribu mil ke selatan. Di sini adalah Liu Yunmeng sedikit mengernyit, karena dia naik ke dunia roh kuno, dia tidak pernah meninggalkan dunia ras manusia dan tahu sedikit tentang gurun yang besar. Aku tahu tempat ini, ikuti saja aku. Landen Sen menyeringai dan langsung terbang ke arah selatan. Liu Yunmeng terlalu malas untuk terlalu banyak repot, dan terus mengikuti Landen Sen. Ketika melewati Pulau Tianan, Landen Sen menggunakan mata spiritual Tianying untuk mengamati situasi di pulau itu. Dia terkejut menemukan bahwa Pulau Tianan saat ini telah dikendalikan oleh suku Lianhua. Landen Sen bahkan melihat Lan Xianer dan Xiao Di. Di istana yang baru dibangun di kota Tianan, Lan Xianer tampaknya telah menjadi permaisuri baru klan Lianhua. Ketika satu-satunya biksu di masa pemurnian Void di Pulau Tianan, Fei Hu Zhenren dibunuh oleh Landen Sen, seluruh Pulau Tianan menjadi sepiring pasir yang berserakan, dan berbagai kekuatan di pulau itu bangkit, saling bertarung dalam kegelapan dan menyebabkan kekacauan yang serius. Lan Xianer memimpin sekelompok suku Lianhua untuk menangkap Pulau Tianan, mengendalikan semua pasukan dengan kekuatan absolut, dan menghidupkan kembali suku Lianhua. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, suku Lianhua telah pulih sedikit amarah di bawah upaya Lan Xianer, dan seluruh Pulau Tianan telah menjadi wilayah suku Lianhua. Banyaknya sumber daya budidaya yang ditinggalkan oleh Landen Sen sebelumnya juga memungkinkan budidaya suku Lianhua meningkat dengan cepat. Landen Sen sangat senang. Awalnya, ia dianggap setengah suku Lianhua, ia harus pergi menemui Lan Xianer dan menyediakan beberapa sumber daya budidaya atau sesuatu. Tetapi mengingat keberadaannya tidak boleh diekspos sekarang, Landen Sen hanya bisa menyerah.
Klan Lianhua tidak kekurangan sumber daya pelatihan untuk saat ini, dan tidak akan terlambat untuk mengirim mereka kembali ketika mereka kembali lagi nanti. Dengan cara ini, Landen Shen dan Liu Yunmeng terbang di atas Pulau Tianan dan terbang menuju ujung selatan Wuhai. Keduanya melarikan diri dengan sangat cepat, dan setengah hari kemudian mereka tiba di lautan darah di ujung Laut Wuhai. Lautan darah di Gunung Mayat itu seperti dunia berbeda berwarna darah, angin yin dingin ke sumsum tulang, dan suara hantu dan serigala merayap. Ada banyak tulang putih yang mengapung di lautan darah. Tidak ada 1 juta tapi ratusan ribu. Tulang-tulang ini sangat marah sehingga permukaan tulang putih bersinar dengan cahaya hitam. Melihat tulang yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang di lautan darah, Liu Yunmeng menunjukkan ekspresi serius dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, ini adalah lautan mayat dan darah. Benar-benar luar biasa. Gadis Yunmeng, mungkinkah Anda tahu asal mula gunung mayat dan lautan darah ini? Landen Shen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku hanya melihatnya secara tidak sengaja di buku-buku kuno, dan uraiannya sangat kabur. Dikatakan bahwa pada zaman kuno yang jauh, daerah dekat sungai Styx ini, ada pertempuran yang menakutkan, dan lautan darah di Gunung Mayat ditinggalkan dari pertempuran itu. Ya. Liu Yunmeng mengerutkan kening. Mayat di lautan darah di Gunung Mayat hampir semua adalah biksu manusia. Mengapa biksu manusia bertarung di Great Wasteland? Tanya Landen Shen dengan rasa ingin tahu. Liu Yunmeng menggelengkan kepalanya dan berkata, zaman kuno berbeda dari saat ini. Pada saat itu, ada jumlah terbesar biksu manusia di dunia roh kuno. Saya telah mendengar Si Feng mengatakan bahwa manusia adalah roh dari segala sesuatu, dan ras manusia adalah yang paling makmur di antara langit dan dunia. Pertama-tama ada kekacauan, lalu surga, kemudian yang abadi dan manusia, kemudian setan, lalu setan, dan akhirnya hantu. Jadi setelah setan diubah menjadi bentuk manusia, mereka semua menyerupai bentuk manusia. Ini adalah bukti bahwa nenek moyang mereka meniru manusia. Itu dia. Ini adalah pertama kalinya Landen Shen mendengar ini dan merasa segar. Keduanya mengobrol sepanjang jalan, melewati lautan darah. Sesekali, ada hantu yang muncul dan terbunuh oleh keduanya melambai. Setelah beberapa saat, Landen Shen dan Liu Yunmeng melewati lautan darah di Gunung Mayat dan tiba di sebuah sungai besar yang gelap seperti tinta. Styx tepat di depannya, dan udara hitam di Styx berisi udara keruh yang kuat, udara jahat, udara kematian, udara kotor dan sebagainya. Bahkan jika tubuh fisik Liu Yunmeng sangat kuat, dia bisa merasakan ketidaknyamanan yang ekstrim. Landen Shen mengeluarkan 2 botol liontin darah dewi dari cincin penyimpanan, meletakkan satu di dirinya sendiri, dan menyerahkan yang lain kepada Liu Yunmeng, dengan mengatakan, memakai benda ini dapat menahan nafas Styx. Liu Yunmeng mengambil darah liontin dewi dan menggantungnya di lehernya, dan segera merasa bahwa ketidaknyamanan di tubuhnya benar-benar dihilangkan. Keduanya memasuki Styx dan berjalan langsung menuju kedalaman Styx. Selama periode Fit, Beku dapat menahan kekuatan ruang yang menindas dan bergerak cepat melalui Styx. Landen Shen memiliki penghalang defensif yang dikondensasi oleh darah dewi dan energi pertempuran yang suci, memastikan bahwa jubah campuran Yuan di pundaknya dan sepatu bot ingot campuran di bawah kakinya tidak terpengaruh, dan juga dapat mengikuti kecepatan Liu Yunmeng. Styx tidak ada habisnya, dan dalam sekejap mata, mereka berdua berjalan melewati Styx selama sebulan. Mereka mencapai pusat Styx. Melihat bahwa dia mendekati aula Bunda Hantu, Landen Shen menjalankan bendera batas Genjingyun Barat, sepenuhnya menyembunyikan aura dirinya dan Liu Yunmeng, dan melewati aula Bunda Hantu dalam diam, menghindari berlatih di Styx. Ibu Hantu memperhatikan. Pintu masuk dunia hantu adalah suatu tempat di pusaran di bagian bawah bagian tengah dan belakang Styx. Si Feng telah memberitahu Landen Shen lokasi yang tepat sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Landen Shen akhirnya menemukan pintu masuk ke dunia hantu.